Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada malam hari ini saya sudah bersama lagi dengan Mbah Kendil. Kita akan membahas berbagai macam trik-trik adat Jawa, terutama pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang perjodohan atau pasangan. Banyak orang-orang yang cantik, orang-orang yang tampan, sulit mencari jodoh. Jadi kita akan menguak terutama dalam pencarian jodoh. Assalamualaikum Mbah Kendil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini banyak sekali Mbah permasalahan-permasalahan remaja dan dewasa saat ini. Terutama yang paling marak itu adalah masalah mencari pasangan atau jodoh. Jadi pasangan sama jodoh itu kan beda toh, Mbah? Ya. Yang mau saya tanyakan di sini, ini perwakilan dari teman-teman, Mbah, nggih. Jadi pertanyaan dari teman-teman, apakah jodoh itu bisa diraih atau bisa didapatkan dengan ilmu, Mbah? Kalau kita bicara tentang jodoh tidak harus dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan. Iya. Jodoh itu lebih condong di sudut pandangan ke rezeki atau berkah, iya, Mbah, atau rahmat. Jadi kita kalau berbicara tentang jodoh, kita harus luas. Jadi namanya jodoh itu tidak harus kita paku dengan sebuah kalimat itu jodoh adalah merupakan hubungan antara suami dan istri, perempuan dan laki-laki. Namanya jodoh itu kadang-kadang gini, Pak. Kita misalnya bekerja, memakai pakaian seperti ini. Saya setiap pakai pakaian ini kok mesti cepat dapat rezeki. Saya jodoh pakai ini. Ya, ada orang sering bertemu di tempat orang lain. Misalnya saya bertemu dengan sampean. Setiap saya keluar temu sampean. Setiap keluar kemana temu sampean. Ke pasar temu sampean. Kemana pun temu sampean. Kadang bilang begini, Mbak, saya itu kok sering ketemu sampean. Sepertinya kayak jodoh aku harus sampean. Nah, itu artinya kan namanya jodoh bukan percintaan. Iya, Mbah. Kemudian kita mencari rezeki. Kita bekerja. Terus kemudian itu menemukan sebuah pekerjaan. Saya jodohnya itu berjualan yang pakai air. Seperti es, soto, dan sebagainya. Saya jodoh sekali bekerja yang bersifat bentuk cair. Nah, kalau kita sikapi dengan seperti itu, bahwa jodoh itu dapat kategorikan adalah merupakan berkah atau rahmat dari Allah, atau rezeki dari Allah. Nah, kemudian kita sambungkan dengan jodoh yang bersifat dengan hubungan antara suami dan istri, hubungan laki-laki dan perempuan. Karena kita hidup di dunia itu, dawuh Kanjeng Nabi harus berjodoh-jodohan. Iya, Mbah. Nah, kita berjodoh-jodohan. Untuk menunjang hidup, manusia itu hidup perlu dengan hubungan jodoh. Karena kalau manusia tidak berjodoh, kita tidak berhubungan antara perempuan dan laki-laki, maka dunia itu tidak akan penuh, tidak akan rame. Dengan adanya perjodohan, maka jagat itu bisa rame. Nah, kemudian kita pecahkan rekor tentang untuk kiat mencari jodoh, gitu Mbak ya. Iya. Nah, sebenarnya untuk rezeki, wahyu, jodoh, pati itu sebenarnya rahasia Tuhan. Iya. Sehingga itu tidak usah dicari, tidak usah kita bersusah payah, itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, sudah disiapi oleh Tuhan. Iya, Mbah. Jadi yang namanya jodoh, rezeki, pati, wahyu dan sebagainya itu adalah atas kehendak Tuhan, atas kuasa Tuhan. Nah, kemudian kalau toh begitu, kalau kita sudah pasrah dan sumarah kepada kodrat, kita pasrah sumarah dengan kodratnya Tuhan, kadang-kadang kita juga ada yang pleasant, Mbak. Hingga ada yang menanti datangnya jodoh, berusaha maksimal mungkin. Kita sudah mencari bakat, mencari prestasi sehingga sampai sukses, mencari bersumber dengan pundi-pundi uang. Kita sekolah yang tinggi agar kita punya jabatan. Kalau sudah punya jabatan bekerja, setelah bekerja kita nanti mencari istri. Ternyata setelah kita sukses jenjang ekonomi atau jenjang masa depan, kita sudah punya uang banyak, kadang-kadang mencari jodoh juga sulit. Iya, Mbah. Kadang-kadang ada orang yang pengangguran, yang tidak bisa bekerja, hidupnya compang-camping, malah cepat cari jodoh. Iya. Itu kan sulit kita prediksi. Ya. Dengan demikian, maka manusia itu memang dengan Tuhan dibikin seperti itu. Jadi dioplos. Kadang-kadang jodoh itu cari mudah, kadang-kadang jodoh itu dicari sulit. Nah, sekarang yang kita bicarakan bukan yang mudah cari jodoh,
Iya, yang sulit. Ya, yang mudah mencari jodoh tidak usah dibicarakan, itu sudah mudah. Ya, itu yang bicara kita itu yang sulit mencari jodoh. Susah-susahnya orang yang sulit mencari jodoh. Susah-susahnya orang yang tidak punya pasangan. Iya. Sehingga kadang-kadang kita punya pasangan, melihat orang yang tidak punya pasangan kan kasihan. Atau sebaliknya, ada teman-teman yang berpasang-pasangan, ada teman-teman yang sudah punya istri, yang bersuami. Ya kita cuma menjadi duda atau menjadi janda. Iya. Sehingga kita juga iri kadang-kadang iri, kadang-kadang rendah diri, kadang-kadang marah, kadang-kadang putus asa, prestasi, depresi, stres gitu Mbak ya. Iya. Karena ya tujuan kita tidak tersampaikan. Nah, kadang-kadang melihat dari beberapa orang yang mudah mencari jodoh, beberapa orang yang mudah mencari pacar, berbahagialah kepada orang-orang yang mudah mencari pacar, yang mudah mencari jodoh. Nah, kita balik, terus bagaimana bagi orang-orang yang tidak bisa mencari pacar? Dan bagaimana orang-orang yang sulit untuk mencari jodoh? Ya. Tentu pada waktu malam, mereka-mereka yang susah mencari jodoh, yang susah mencari pacar, itu sangat sedih sekali Mbak. Iya. Karena kita membuat tema saja, kita mencari pacar. Judulnya kita mencari pacar, itu belum jodoh. Iya. Kita mencari pacar saja, kita sulit, karena kita juga memilih. Kita memilih yang baik hatinya, yang punya penghasilan, terus kemudian yang rupanya atau wajahnya cantik, watak dan karakternya halus, yang bertanggung jawab, yang kasih sayang kepada pasangan atau suami atau istri, kemudian yang bisa dirukunkan dengan keluarganya, kemudian yang bisa memanage atau mengatur dalam pola keluarga. Jadi pilihan-pilihan yang begitu, kriteria yang begitu banyak. Ya kadang-kadang kita memilih pacar kan sulit. Iya. Nah, setiap orang itu punya kelemahan dan punya kelemahan atau kekurangan. Iya. Sehingga rupanya sudah cocok, sudah berpangkat, ternyata dia suka bermain perempuan. Iya. Ya. Orangnya jujur, disiplin, ibadahnya kuat, gitu. Terus kemudian royal dalam bicara, dalam pergaulan. Nah, ternyata dia tidak bisa bekerja. Iya. Kemudian orangnya bisa bekerja, royalnya baik, budi pekertinya baik. Nah, ternyata dia cacat mental. Artinya dia tidak bisa melayani kepada kebutuhan istri atau suaminya. Iya. Kemudian cocok semua, ternyata keluarganya ada yang cacat, penyakitan, keturunan penyakit kanker atau tumor atau liver atau ginjal. Sehingga kita juga menyeleksi, kita juga tidak bisa meneruskan dengan pola berpacaran atau berjodoh. Sehingga yang namanya jodoh itu memang sulit di atas sulit, Pak. Iya, sulit sekali, Mbak. Pacaran saja kita sulit di atas sulit. Iya. Apakah setiap orang berpacaran itu pasti jadi jodoh? Kan tidak. Belum tentu, Mbak. Kadang-kadang pacaran sampai 20 tahun atau 10 tahun, 5 tahun, kadang-kadang malah putus. Iya. Kadang-kadang yang pacaran selama 1 minggu malah jadi manten, Iya. malah jadi pasangan suami istri. Kadang-kadang yang tidak terduga temannya sendiri jadi suami dan istri. Iya, iya. Kadang-kadang saudaranya sendiri justru malah jadi pasangan hidup. Itu kan sulit namanya yang berpasang-pasangan. Iya, Nah, Mbak. kita bicarakan tentang orang-orang atau umat atau teman-teman kita yang sulit mencari jodoh, Mbak. Iya, Mbak. Orang yang sulit mencari jodoh itu pusingnya 7 keliling. Iya. Kalau malam sendiri, kadang ada resepsi, teman-teman sudah banyak yang berpasangan di sini tidak punya pasangan, ya, otomatis kita juga malu. Kadang Iya. kita tidak punya pasangan kepada teman tanya, kamu sudah punya istri? Belum. Kamu kok belum berumah tangga? Kamu kok belum punya anak? Berapa anak kamu? Itu kan ditanyakan setiap kita mengadakan reuni ya. Kita reuni sekolah lah, alumni sekolah itu. Kadang kita berjumpa, kalau kita tidak punya pasangan dan kita tidak punya pacar kan ditanyakan, suamimu di mana? Iya. Istrimu di mana? Anakmu sudah berapa? Kan nggak menanyakan pekerjaan atau rezeki atau tidak menanyakan uang, tidak menanyakan harta benda. Iya. Jadi ditanyakan adalah pasangan atau istri atau suami atau anak. Iya. Sehingga pada orang-orang korban yang sulit mencari jodoh itu susah sekali, Mbak. Kadang-kadang sudah pakai pola wiritan, gagal.
kita pakai apa itu amalan-amalan gagal, kita suan di rumahnya orang sesepuh juga gagal, kita pakai pola-pola trik-trik di buku-buku gagal, terus kita sudah berhubungan kepada siapapun, mendapatkan pacar, tahu-tahu putus gagal. Iya. Kegagalan sehingga kadang-kadang sampai umur 80-70 itu tidak dapat pasangan. Iya. Dan ada korban-korban, orang yang menanti, orang yang menunggu calon suami, orang yang menunggu calon istri, ternyata sampai umur 40 atau 70 tidak dapat pasangan. Iya. Terus hanya menjadi duda, terus menjadi janda, akhirnya sampai tua. Setelah tua rambutnya putih, kemudian malu ingin mencari suami atau ingin mencari istri. Iya. Nah, makanya di dalam riat ini, di dalam konten ini, di dalam wawancara ini kita pecahkan. Jangan sampai kita itu nanti tidak dapat pasangan, kita tidak dapat pacar, kita tidak dapat suami atau istri. Makanya kita harus berusaha teknik apa yang kita sajikan agar terpenuhi dengan tujuan kita. Iya, Mbak. Di dalam kosakata bahwa rezeki jodoh pati itu kan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat dikejar. Iya. Karena sudah ditakdirkan Tuhan. Iya, Mbak. Tapi di dalil-dalil yang lain bahwa manusia diperbolehkan untuk berusaha. Tuhan yang akan menentukan. Jadi Iya. tidak ada jeleknya kita usaha mencari jodoh. Tidak ada jeleknya kita berusaha. Iya, Mbak. Walaupun toh usaha apapun kita gagal, tapi jangan bosan-bosan untuk melangkah mencari jodoh. Iya. Kemudian yang menjadi bahan pertanyaan, bagaimana caranya untuk mendapatkan jodoh? Yaitu usaha. Usaha yang bagaimana? Ya terserah kepada Anda. Lewat jalur apapun, namanya jodoh di mana-mana. Kadang-kadang bisa bertemu jodohnya kok. Iya. Kita ke pasar bisa ketemu jodohnya, kita kuliah bisa bertemu jodohnya, kita ke toko bisa bertemu jodohnya. Kadang malah kita bertengkar pada laki-laki akhirnya menjadi jodoh. Iya. Nah, ada itu yang bertengkar, kecelakaan bertengkar, tuntut akhirnya malah jadi jodoh. Iya, iya. Ini yang jodoh itu misteri sekali. Nah, sekarang lihat yang kita sajikan. Yang pertama adalah nomor satu adalah berusaha untuk tawaduk dan rendah diri kepada Tuhan. Yang kedua ada pasrah dan sumarah kepada Tuhan. Itu tentu benar, pasrah dan pasrah. Yang ketiga adalah kita harus yakin bahwa kita akan didatangi seorang sosok kekasih. Kita harus punya keyakinan dulu. Itu syarat-syaratnya, Mbak. Iya. Harus kita yakin. Yang ketiga adalah dengan syarat-syarat doa. Kemudian yang kelima adalah berusaha. Iya. Mengembangkan channel-channel persahabatan, mengembangkan channel-channel hubungan pertemanan, baik itu masuk di sosmed atau usaha yang lain. Itu yang penting judulnya usaha berbagai bidang untuk melebarkan sayap agar dikenal orang. Yang pertama. Yang ketiga mencari prestasi. Ya, kita harus punya prestasi. Yang kedua kita harus mempunyai kedudukan atau punya kekuatan untuk melindungi dalam pola nanti berumah tangga. Artinya kita harus bertanggung jawab untuk bisa bekerja menciptakan hasil atau menciptakan uang. Iya. Karena kita menujunya namanya kita berumah tangga itu jelas nanti titik poinnya pasti uang, Pak. Iya. Titik intinya pasti mencari usaha, mencari duit, Ekonomi, Mbak. mencari ekonomi. Iya. Nah, itu harus kita kejar. Sehingga kalau kita nanti tidak memikirkan kelak ke situ, nanti tidak bisa dipilih kekasih, karena kan baik perempuan dan laki-laki itu memilih, Iya. memilih pasangan. Iya. Jadi utamanya untuk laki-laki, Mbak. Kalau untuk laki benar-benar diseleksi, utamanya dengan pekerjaan. Nah, Iya. dan akhlak dan budi pekerti atau keimanan itu penting sekali bagi seorang laki-laki. Inti pembicaraan ini adalah tentang kiat mencari jodoh. Mencari jodoh bisa bersifat dua alternatif. Yang pertama, pakai akal dan pikiran. Akal dan pikiran gimana? Kita berteman di Facebook, berteman di mana, itu agar kita bisa mendapatkan pertemanan atau mendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Apabila kita sudah berhubungan gagal, maka kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Atau Gusti yang Maha Suci atau Gusti Kang Maha Agung. Iya. Untuk mencapai tingkat tinggi agar diberi rahmat, diberi kekuasaan untuk kita dapat menemukan jodoh. Iya. Jadi kalau di kalangan nyata atau usaha fisik kita gagal, kita pakai hubungan antara gaib.
hubungan antara kita dengan Allah, qoblun Allah dan qoblun minanas. Ya. Nah, yang susah itu Mbak, yang susah bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan, bagaimana kita bisa memohon pada Tuhan agar terkabul. Iya Mbak. Nah, hubungan kita sama Tuhan, otomatis kita kan, namanya Tuhan ini kan nggak gampang ngantuk. Kalau Tuhan ngantuk otomatis nggak mungkin, jagat ini kan berputar Mbak. Iya. Kita berkeliaran. Terus memberikan makan manusia atau hewan dan sebagainya, makhluk hidup dan lain-lain. Otomatis Tuhan dikatakan yaitu tidak tidur. Iya. Sifat-sifat Tuhan kita harus menirukan. Misalnya kita sering melek. Dan Tuhan itu tidak makan, nggak ada kategori di dalam ayat apapun Tuhan itu makan. Iya. Artinya Tuhan juga berpuasa atau tidak makan. Kita menirukan sifat-sifat Allah, yaitu dia bisa menahan lapar atau tidak akan lapar. Kita berusaha untuk berpuasa. Iya. Terus kemudian pokoknya sifat-sifat Tuhan itulah kita ambil gitu Mbak, kita petik gitu. Atau setidaknya sifat-sifat Nabi, sifat-sifat tokoh-tokoh agama kita tirukan gitu Mbak. Otomatis kalau sudah menirukan, otomatis nanti kan menjadi kebersihan hati. Dan hatinya bersih akan mendapat anugerah dari Tuhan. Iya. Kita melintas dari usaha fisik, usaha pendekatan diri kepada Allah, qoblun Allah dan qoblun minanas, sembuning rasa manunggaling kalau Gusti wis, gitu. Manunggaling kalau Gusti wis, hubungan secara fisik atau secara nyata itu sudah. Kemudian gagal, kita juga bisa melangkah yang lain lagi. Kita pakai adat dan istiadat. Iya, gimana Mbak itu Mbak? Kita pakai adat dan istiadat, utamanya orang Jawa. Iya. Kita bisa mengikuti lambang-lambang dalam pulang adat istiadat. Misalkan di dalam panuwunan, di dalam perabot-perabot selamatan itu seperti bujang, jenang abang, segogolong, terus kemudian kembang, terus kembang telon, dan sebagainya ada beragam adat Mbak. Iya. Itu benar-benar pelambang Mbak, itu pelambang semuanya. Misalkan kalau jenang abang itu merupakan asam ulang dari ibunya, jenang putih dari bapaknya, abang ditumpangi putih, artinya ini ibu ditumpangi bapak ditumpangi ibu, akhirnya menjadi jenang, menjadi bayi. Kalau sudah jadi bayi kan sudah diberi nama Mbak. Iya. Beri jenang ini Jeneng. Nama itu jenang Purwo. Kalau orang Jawa dikatakan jenang, yaitu jenang Sengkolo. Iya. Sebenarnya yang namanya jenang Sengkolo bukan jenang abang putih. Oh. Jenang abang putih abang itu dinamakan jenang Purwo. Kalau Purwo. jenang Sengkolo itu bubur putih dikasih sombo atau warna merah kencang, itu namanya jenang Sengkolo. Di garis tengah gitu. Ya, tapi di selamatan di desa-desa kan salah kaprah. Iya. Jenang abang tumpangi putih jenang itu tumpangi abang, darahnya jenang Sengkolo. Iya Mbak. Itu jenang Purwo. Jenang Purwo jenang asal mulane menungso. Menungso asal saka sapa? Ya saka sing kuwasa. Ragame piye? Saka ibu. Wujude abang, putih saka bapake. Jadi ibu ditumpangi bapak, diwalik, bapak ditumpangi ibu. Wis ditumpangi bapak, ibu tumpang-tumpangan, munculake wujude iki punang jabang bayi terus dadine jeneng to jenang. Iya. Gitu loh. Jadi namanya jenang Purwo asal mulane menungso saka bapak lan ibu dikurniar Gusti Allah dadine bayi duwe jenang, itu jenang. Jenang Sengkolo itu berwarna putih, kemudian ada merahnya. Itu. Merah simbolnya kamurkan, gitu loh. Kolo. Iya. Jadi jenang Sengkolo, putihnya adalah wadake menungso. Aja sampai wong urip kena musibah utawa kolo, itu melimpah dengan adat-adat tradisi itu Mbak. Iya. Nah, jadi ada selamatan bujang, kemudian ada segogolong untuk menggolongkan niat kita. Apa niatmu ya terserah, niatmu cari jodoh ya golongkan niatmu. Iya. Biar gumolong. Kemudian ada bujang kuat, itu berasal dari ketan. Biar kuat gayaan kita. Kita punya tujuan, jangan sampai gagal. Kalau kita kuat, banyak berhasilnya daripada tidak. Iya. Nah, jadi ragam-ragam adat istiadat seperti selamatan itu bisa dipakai untuk tata cara atau tata cara untuk meraih kesuksesan atau meraih jodoh, Mbak. Iya. Karena yang namanya gambar dari selamatan itu merupakan doa. Doa itu Mbak. Jadi jenang itu juga doa. Iya. Bujang itu juga gambaran doa. Sekol surci ulam sari juga doa. Kembang telon itu juga doa.
Permohonan Bang. Ya, semua itu permohonan, tapi tidak ditulis, tidak bicara, tapi digambarkan barang atau benda. Iya. Ya enggak. Iya, iya. Kemudian kembang telur misalkan hanya mawar, kenomo, bantil, kembang mawar, warna-warna kebutuhan menungso. Kemudian kembang kenomo, wong urip kena ono kena ini. Iya. Ngono terserah ini terserah. Kemudian kembang kantil ngajene wong warna-warna putih warna-warna Pakartini. Ini aja sampai lali kudu kumantil marang kersane Gusti. Aja sampai ado harus Gusti Alahe. Kudu tansah sedekar Gusti Alahe. Saja kembang telur kan ya apik, Pak. Tapi saya persepsinya orang kalau ada pasang kembang telur dianggap itu makani demit, makani setan, makani Gus, jadi sudah karu-karuan. Iya. Itu hanya gambaran kok. Iya. Kembang telur hanya sasmito jadi sing nemu surasa kang sayekti, jadi itu gambaran doa itu. Iya. Nah, makanya kalau orang tidak tahu, wong yang nggak tahu, ya kudune belajar, belajar ngerti, baru bisa menyimpulkan. Orang kita aku ceritain kemarin ceritakan tentang durian. Iya, durian. Ingat kan, durian itu kan ada durinya. Iya. Kemudian kalau dia ingin bertujuan baik, maka banyak cobaannya. Nah, sebanyak cobaannya tetap kita terus maju terus tanpa pantang mundur, pantang menyerah. Kita buka duriannya, ada buahnya kita makan. Baru, wah ternyata durian itu enak. Setelah enak habis tinggal peloknya, namanya pongi pun kepanggil. Berarti durian itu adalah enak, kan bisa menyimpulkan apabila sudah makan durian. Ya sudah merasakan, Mbak. Merasakan. Seperti kita beriman kepada Tuhan, ya kita beriman kepada agama, ya. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada agama, ya. Kalau kita masuki, nanti kalau sudah tahu masuk ke dalamnya, kan kita bisa merasakan, oh ternyata nyaman, ternyata enak, gitu loh. Ya, ya. Tanpa kita masuk, kita maido terus ngelok-ngelok nih, nah itu malah keliru. Wong kuwi nglakoni urung ngelok-ngelok nih. Iya, iya. Nah, gitu loh. Makanya harus menyelami dulu. Kita kembali kepada permasalahan tentang ritual adat. Nggih. Untuk mencari jodoh itu bisa kita pakai yaitu sarana dan prasarana. Iya. Gimana Mbak itu Mbak? Ini sebenarnya rahasia loh Mbak, tapi nggak apa-apa karena kita itu memang harus mencapai rekor ya Mbak ya. Iya. Sarana dan prasarana yang saya ucapkan ini sudah berhasil berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali, bahkan bisa beratus-ratus kali. Dan sarana ini dipakai orang, mungkin sampai sekarang itu yang pakai sudah punya cucu banyak. Iya. Ya pakai sarana berhasil mendapatkan jodoh karena adat, bukan karena Allah, karena Gusti kamu suci, Gusti kamu agung, Gusti kamu kawoso. Gini selamatan itu memang sarana. Alat. Iya Mbak. Alat gitu loh. Bukan satu-satunya si menciptakan jodoh datang barang-barang seperti itu. Yang dimaksud sarana, misalkan kita akan ke Kediri, sarana kita naik motor loh Mbak. Iya. Bukan ke Kediri itu karena itu datang ke sana itu karena motor loh Mbak. Iya, iya. Motor saja kan nggak ada bensin, nggak ada niat, nggak sampai teko kono. Nggak bisa Mbak. Jadi sarananya Kediri mergo enek motor iso teko kono lanuran mergo sangka ketika tanah itu kan sak duite sak bensine gitu. Iya. Jadi iya. melengkapi dalam seluruh kebutuhannya gitu Mbak. Iya, iya. Nah, itu adalah yang misalkan kita sajikan. Kemudian kita pakai adat seperti misalkan kita pakai bujang atau pakai selamatan mengirim sedulur diri. Dalam acara kita mencari jodoh, kita bisa pakai cara yang terakhir. Itu cara ini apabila sudah gaduh mantok berbagai penjuru. Dari ini gagal, 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 semua gagal. Baru kita melintas, artinya ini tidak sirik, namanya usaha tidak sirik itu. Yang penting kita tidak lepas dari kekuasaan Allah. Kekuasaan Gusti kamu suci, Gusti kamu tunggal. Kita tetap embel-embel minta perlindungan dan minta kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Iya. Misalkan kita pakai selamatan kita pakai selamatan dengan cara selamatan seperti ngirim neton. Iya. Selamatan ngirim neton adalah biasanya pakai bujang, kemudian dengan rangkaian-rangkaian seperti telur, seperti kulupan, seperti ada sego golong yang dibungkus dengan godong-godong atau daun-daun itu sesuai dengan banyaknya jumlah netonnya yang bersangkutan. Misalkan saya yang sulit mencari jodoh, sudah tua tidak dapat jodoh, kita pakai neton kita misalkan jumlahnya ada 12, kita pakai 12 bungkus sego golong. Golong itu daun dikasih nasi, dibungkus, ditekuk gitu, diletak-letakkan pinggirnya
bujang, itu namanya sego golong. Golong. Nah, kalau tidak pakai jumlahnya neton, kita bisa pakai jumlahnya hari. Neton dan pasaran, pasarannya 5, harinya 7, 7 tambah 5 adalah 12, 12 apa itu sego golong. Saya ulang lagi, pakai bujang, kulupan, telurnya 1 disikar menjadi 2, telur 1 dibelah menjadi 2, harus dibelah. Telurnya juga demikian, bisa dicocokkan jumlah neton, netonnya 12 pakai 12. Kalau netonnya, kalau tidak pakai neton, kita juga pakai hari. Dina pasaran, dinane 5, pasaran itu berarti 12, telur disigar kabeh. Nah, telur dibelah menjadi 2, diletakkan di pinggir-pinggir bujang. Nah, kalau itu sudah paham, kita melintas, yaitu ditempatkan di mana si bujang tadi. Nah, ditempatkan di tampah atau di lengser. Caranya begini, kita pakai media tampah. Tampah ya, ini contoh saja ya. Nah, tampah ini diberi ragam busana atau pakaian kita, sang pengadat. Jadi pakai celana dalam, kemudian celana biasa atau hem atau kaos lengkap ya, satu badan penuh. Kemudian dikasih bujang diletakkan di sini, kemudian dikasih sego golong tadi, terus dikasih telur yang sudah dibelah-belah tadi, kalau sudah komplit. Kemudian ini bawahnya bujang ini pakaian ya. Bujang diletakkan di sini. Bujang ini seperti kerucut gitu ya, seperti gunung itu ya. Nah, kemudian di sini dikasih lawo, daun danan atau kulupan. Biasanya yang tidak bisa ditinggal adalah kulupan daun kangkung. Dan kangkung adalah merupakan daun kulupan kangkung kang linangkung. Kang linangkung ini sebenarnya Gusti Allah. Itu simbolnya Allah, simbolnya yang kuasa, kangkung. Kemudian dikasih lagi kulupan kluwe, buah kluwe dikuluk, dikerawoni. Kluwe adalah kang linuwe. Jadi mintanya kepada yang linuwe adalah Tuhan. Yang linuwe adalah Allah. Mintanya untuk minta ya. Kemudian ditambah kulupan yang lain. Ini ada sego golong sesuai jumlahnya tadi, jumlahnya 12 kita pakai sego golong 12. Terus kemudian dikasih telur sesuai dengan jumlahnya neton atau hari. Pasaran 5, harinya 7, 12 gitu ya. Jelas ya, bujang, lawan, terus kemudian ini dikasih sego golong. Nah, kalau untuk meletakkan bujang ini, bujangnya harus panas. Bujangnya adem, tidak bisa ngenani pakaian yang ada di bawahnya. Jadi cara mengolah bujang yaitu kita ngaruh, setelah ngaruh yang jemek. Kemudian ada kukusan, bawahnya kasih daun. Terus diletakkan di kukusan itu. Terus kita tadang. Kalau sudah ditadang, kemudian ditumplek kepada sini. Ini pakaian tadi, ada daunnya pisang, terus ditumplek. Diletakkan di sini bujangnya. Begini, terus kukusannya diambil. Jeret, otomatis kan bujangnya tertinggal di sini. Nah, kemudian dikasih lawan tadi, kulupan, kluwe sama kangkung dan sebagainya. Bujang terus dirawit dengan kulupan, kemudian ada sego golongnya, ada itu telurnya. Jadi tanpa pakai ulam, tanpa pakai ayam, tanpa pakai iwak, ya hanya pakai telur saja. Karena telur itu merupakan benih. Benih, biar benih cikal bakalnya berupa endok. Asal mulan mencari jodoh dari awal, dari nol gitu. Nah, itu simbol saja. Nah, kemudian setelah ini sudah tersedia berbagai rangkaian tentang bujang tadi, simbolnya untuk memohon pada Tuhan, kemudian kita bikin jenang abang, jenang sengkor tadi, jenang purwo, abang putih abang. 4 piring, abang putih tumpangi abang ditumpangi putih. Itu 4 macam. Kemudian jenang mancawarna. Jenang mancawarna itu jenang putih bubur dikasih warna 4. Abang, hijau, kuning, ireng, putih buburnya. Iki disebut jenang mancawarna ngawruhi sedhuwure sing mapan ana wadah ke awake dhewe. Ini untuk ngawruhi. Jadi jenang mancawarna, jenang sengkala ya. Sudah Mbak ya. Jenang purwo, Mbak. Nah, jenang purwo. Kalau kita di sini sudah dinamakan sudah jenang sengkala masalahnya. Masyarakat ngarani jenang sengkala, tapi sebenarnya itu jenang purwo. Itu sebenarnya namanya jenang purwo karena murwakani laire manungsa, murwakani dumadine manungsa. Abang putih abang asale manungsa to, Mbak.
Nggih. Ini bukan sengkolo, jenang Purwo, tapi wong-wong ngarani jenang sengkolo ya bene. Mergo wis salah kaprah wisan ya, wis salah kedadian. Iya, iya. Yang penting kita tahu saja. Iya. Terus kemudian setelah ini sudah ada bujang, lawan sudah komplit, sego golong sudah, jenang sudah, dilengkap semua. Terus kemudian dikasih kinangan berupa mbako, suruh, gambir, uang. Iya. Kinangan, ini tanya orang tua sudah ngerti. Kinangan isinya mbako, suruh, gambir, jambe, uang, dibekuk sama rokok. Iya. Diletakkan di sampingnya ada piring, dikasih piring letakkan di piring gitu. Jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam makanan karena mbako. Kenapa dipasang mbako? Karena mbako setelah nanti mendapatkan jodoh atau pasangan atau ada yang melamar itu dirembak engko. Dibicarakan nanti. Nah, dibicarakan, namanya orang berjodoh harus berbicarakan. Kita musyawarah dulu, nggak mungkin kita mendapatkan calon pasangan tidak musar langsung jadi mantan, nggak mungkin. Suratnya bagaimana, KUA bagaimana, kantor desa bagaimana, kan harus dibicarakan. Maka ada simbolnya mbako dirembak engko. Di situ ada suruh kesusu milik ro, jadi wong arep petung milik ndang ro. Kaya apa asale kondi, rupane kaya apa, wonge kaya piye, kerjaane piye. Nah itu kesusu milik ro. Nah, uang di situ simbolnya besok akan memberikan koyo, memberikan belanja. Nah, akan dane rumah tangga mesti ngurusi ekonomi dan belanja. Nah, jambi di situ jambi sinigar, artinya jambi dipecah jadi dua kan rupanya podo. Akhirnya apa? Suami dan itu sama, satu tujuan, satu atap untuk mencapai masa depan. Jadi semua itu ada filsafatnya, Mbak. Kenapa ada gambir? Kenapa, Bang? Nah, gambir itu gembiro itu seneng tuh, bahagia, gembira. Jadi orang jadi manten nanti biar gembira, nggak susah. Jadi jadi manten susah gimana nanti? Setiap orang jadi manten harus gembira. Kalau nggak gembira nggak usah jadi manten gitu loh. Mbak. Jadi perabot-perabot di sini ada simbol doa-doa semuanya. Kalau itu sudah perabot-perabot sudah dilaksanakan, sudah disiapkan, baru nanti dikajatkan. Kajatkan itu nggak bertele-tele. Ini karepe si A milik golek jodoh. Utawa lek ron iki karepe si jenenge Pak Harto. Pak nyuwun ngapunten sing rawuh ten mriki daya mawon niki si Pak Harto ini gak ada niat. Niate mboten sak kula omong ning jenengan, muga-muga Gusti Allah paring paring napa niku panu kasembadan panu ini pun si Pak Harto. Kalau saya ulang lagi, Pak wong nglumpuk teng duren niku. Pak ngapunten niki Pak Harto kagungan niat. Niate mboten kula omong jenengan, muga-muga niate Pak Harto saged kasembatan Gusti Allah paring kasembadan. Nah, bar niku terus didongani. Donga slamet, donga sembarang. Bar didongani terus didum-dumne kabeh. Nah, carane ngedumne niki kudu rahasia. Sing ngedumne kudu keluargane, karena di bawahnya kan ada pakaiannya. Itu harus rahasia. Nah, setelah didum-dum nih berkat-berkate. Nah, si apa? Ini yang ada pakaiannya harus ditarik ke belakang. Ditarik ke pawon atau ke kamar. Nah, terus bagaimana nasibnya pakaian itu? Pakaian itu dipakai kepada orang yang butuh, dipakai orang yang mencari jodoh. Nah, setiap pulang sana dipakai, setiap pergi ke sana dipakai, untuk pergi ulang tahun ke rumah temannya dipakai, untuk bekerja dipakai, untuk main ke rumahnya temannya dipakai. Pokoknya sering-sering dipakai pakaian itu. Dengan pakaian itu sering dipakai, maka akan datang aura magicnya Allah, kekuatan dari Tuhan. Jadi ini tidak ada pengasihannya, ini langsung pada Tuhan, langsung kepada Sang Pencipta. Jadi tidak ada hubungannya sama gendam, Bang ya? Tidak ada, ini panuan semuanya, panuan kepada Sang Pencipta. Nyuwun damatan Gusti Kang Maha Agung, karena itu bujang-bujang dan sebagainya kan simbol permintaan, simbol permohonan. Simbol permohonan kepada Tuhan, karena kita bisanya hanya minta kepada Tuhan, kita tidak bisa minta kecuali Tuhan itu, Mbak. Jadi selamatan itu tidak dapat katakan sirik, karena semua itu doa gitu. Orang yang berdoa tidak ada yang nyalahkan. Manusia kabeh kudu ndonga. Sapa sing nyalahne ndonga? Ora eneng. Wong kabeh dibunjini ndonga. Jadi ndonga harus nguwasa nih dirupane barang yang berupa makanan atau bisa dikatakan kesedekahan atau sedekah. Mbak. Nah, ini perabot-perabot untuk mencari jodoh yang bersifat bentuknya adat istiadat atau kebudayaan. Tapi nyatane teknis ini sing
Sing berhasil yo oke, sing berhasil yo banyak. Iya, iya. Banyak sekali Mbak, yang sampai punya cucunya saja yang sudah sunat banyak. Iya. Hanya pakai perabot seperti ini. Saya bicara seperti ini bisa menunjukkan siapa orangnya. Iya. Lebih dari puluhan. Makanya kita jangan sampai larinya ke sirik. Jadi kalau orang apa sirik, malah dia sendiri yang sirik malah. Iya, Mbak. Jadi saat dulu ngelokne wong dek sing lakoni gitu loh. Iya. Jadi kita nggak usah mencela orang, kita nggak usah maido eleke wong, ora usah rumoso suci awake dhewe suci apik. Sing suci aku dhewe, kowe nggak suci, nggak boleh. Iya. Karena manusia sebenarnya kotor kok. Manusia lu punya tai di dalam perutnya. Iya. Manusia punya air kencing, punya kotor di dalam perutnya. Nggak ada manusia suci itu. Iya, Mbak. Suci hanya miliknya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, makanya kita nggak perlu mengolok-olok orang. Kita lebih baik merendahkan diri di hadapan orang. Semua orang adalah lemah, tidak punya kekuatan. Kekuatan hanya satu miliknya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya orang itu sering mengontrol diri, sering mengoreksi diri, akhirnya jadi orang baik. Tapi lo terus ngontrol elek uang, jadi tidak karu-karuan malah. Iya, Mbak. Jalan uang kok ngelek-ngelek elek uang, itu susah. Iya. Angel jatuh sama menunggu. Jadi lek sing apik iki ngontrol eleke dhewe, ya toh, ora usah ngontrol eleke liyan. Iya. Itu yang paling bagus karena kita bisa neraka swarga ki enggak ero. Nggak tahu, Mbak. Apa sok aku ki neraka swarga ki gak ngerti. Iya. Kadang nglakoni apik iso lho nyemplung neraka. Iya. Kadang mau sing murka malah nyemplung swarga juga bisa. Karena kuasanya siapa? Ya kuasaan Sang Pencipta toh. Iya. Swarga neraka ya ikono to awake dhewe gitu. Iya. Makanya dia rasa main itu karo liyan. Nah, koleksi LED. Jadi ini terapi untuk bersifat permohonan itu. Nah, terapi ini juga tidak dapat dipastikan berhasil. Iya. Karena kita tidak bisa menentukan, yang menentukan yang Maha Kuasa. Kembali lagi kepada Sang Pencipta Jagat Raya. Iya. Ini kan hanya sebuah trik atau usaha. Lek kene gado isi enek dalan liya. Nah, Iya. ini kan merupakan konten. Ya, konten barang siapa nanti, siapa tahu ini ada makna, ada gunanya. Jadi kita hiburan pakai HP, klik pakai HP, kita buka pakai YouTube, terus kesandung oleh rezeki, kesandung oleh pengalaman, terus digunakan kan ya ora ro. Iya, Tuhan iya. memberikan rezeki itu berbagai macam cara. Iya, Ya, jalannya. Nah, ilmu yang baik adalah ilmu yang dibagi-bagikan pada orang yang membutuhkan. Iya. Payung itu bisa bermanfaat apabila ada hujan. Iya, Mbak. Pisau berguna apabila untuk masak. Iya. Kalau tidak ada masak pisau tidak ada gunanya. Tidak gitu loh. ada, Mbak. Jadi alat itu apabila berguna apabila pada saatnya dibutuhkan ke orang. Ilmu juga demikian. Ilmu yang baik ada ilmu yang dibutuhkan orang. Iya. Ilmu yang bisa dibagi-bagikan orang. Nah, yang mendapat bagian itu dilaksanakan, dipakai terus dia berhasil. Itu kan orangnya senang. Iya. Kalau orang senang akhirnya menimbulkan cahaya atau nur atau berkah yang baik. Ya sing wae oleh cahaya baik. Iya. Sing wae oleh ganjaran sing apik. Jadi padha karo wong ngene, Mbak, wong nyentri kaca. Iya. Ora ngeneki awake dhewe. Iya, Jadi iya. lek senter kemuliaan, senter berkah, senter kebaikan, nanti kita mendapat kebaikan. Lek sentere jahat, sentere abang, sentere geni, orang-orang adik keselompok geni gitu. Iya. Jadi mulan kanca sing kanca rasa nggih ngrasakne awake dhewe lek nyenteri apik, adik kok apik lek nyenteri elek dadi elek. Iya. Jadi kita menanam buruk, pukul buruk, kita menanam baik, bakal pukul baik. Iya. Itu di dalam konten ini, maka ini bukan merupakan mengajak sirik, tapi kita mencoba memberikan suatu berita atau berita wacana barangkali ada gunanya. Iya. Karena ini sudah dipakai beberapa orang. Wong sing gaduh-gaduh, lek ora gaduh rasa pakai ini, Mbak. Iya. Kalau cari pacar gampang, cari jodoh gampang, kenapa pakai alat seperti ini? Iya, iya. Jadi pakai alat seperti ini habis gaduh berpuluh-puluh tahun tidak dapat hasil. Melangkah ini kan tidak ada jeleknya. Iya. Nah, sekarang sudah jelas tentang pada konten ini. Pada malam hari ini rahasia saya sudah saya buka, saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Semoga pengalaman ini berguna. Iya, Nah, amin. kalau tidak memakai atau tidak tertarik nggak masalah, ini anggap saja kebudayaan atau hiburan saja. Iya. Tapi saya yakin ini juga bagus untuk pengalaman. Iya. Cukup sekian ya Pak ya. Nggih. Semoga ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, kang pirang.